Jadi Islam itu luar biasa mendorong orang untuk memang umatnya itu untuk banyak uang. Cara pandang kita terhadap sesuatu membentuk perilaku kita terhadap sesuatu itu. Contoh, kok susah ya duit datang? Gimana nggak susah? Ngomongnya gini, apaan orang kaya tuh? Pasti korupsi. Masa PNS bisa begitu? Jadi kita aja suka suuzon sama orang kaya. Beli mobil paling leasing. Ya mau leasing mau tunai itu urusan dia, Bu. Tapi kebanyakan kita ini dengki sama orang kaya. Ini bahaya. Bagaimana kita mau jadi kaya kalau misalnya kita mendengki sama yang kaya? Ini problem. Baru sering ngomong begini kalau anak-anak pegang uang nih. Apalagi uangnya dari pasar. Hei, uangnya tuh jangan pegang kotor. Lihat, bagaimana kita masukin pemikiran di anak-anak uang kotor. Dia barang netral. Berarti yang negatif dan positif itu adalah usernya dulu. Nah ini harus selesai di kalangan kaum muslimin. Karena saya sering ketemu begitu. Saya ngajarin penjual siomay, penjual UKM gitu ya. Saya ngajarin bisnis, sales, saya ngajarin bikin produk kayak apa, jualan kayak apa. Terakhir-terakhir dia ngomong gini, Kang, penting gak sih kita kaya? Bukankah Rasulullah tuh membersamai orang-orang yang miskin? Nah ini ternyata masih banyak mindset-mindset yang memang berantakan, Bu, tentang uang. Dan ini menular ke anak-anak kita. Contohnya, nah nanti kalau gede cita-citanya mau kerja di mana? Ini udah tahu kerja itu fix gajinya. Iya kan? Boleh kerja, tapi mesti ada kita tanemin. Mereka harus dagang. Saya punya tim karyawan di Jambu. Saya selalu ngomong, paling lama 10 years, 10 tahun. Habis itu mesti punya bisnis. Ada kaidah dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Jika dalam melakukan sesuatu yang wajib, Anda harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, maka sesuatu itu wajib juga. Contoh, sebelum sholat harus wudhu nggak, Bu? Harus, maka wudhu jadi wajib. Harus nutup aurat nggak sholat? Harus. Beli mukena, bukan masalah sholat nutup aurat, sehari-hari juga harus nutup aurat. Dan nutup aurat itu mahal, Bu, coba dihitung. Pakai you can see sama pakai gamis syar'i, habis mana Bu kainnya? Iya kan? Ongkos jahitnya mahal mana? Mahal yang syar'i. Jadi karena memakai jilbab itu wajib, maka cari uang untuk bisa membeli jilbab berarti wajib. Kalau menuntut ilmu agama itu wajib, maka mencari biaya untuk mencapai ilmu itu juga wajib. Dan ini yang nggak disadari sama kawan-kawan sekalian. Ini tentang uang. Jadi uang itu bisa jadi wajib gitu loh. Terutama untuk adik-adik ya. Adik-adik kok dari sekarang harus ditanamkan cita-citanya harus jadi orang punya banyak duit. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu orang yang nggak bersyukur, salah membelanjakan, itu yang nggak boleh. Yang kedua, saya tanya sekarang gini. Bunuh diri haram nggak? Haram. Oke ya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kita untuk tetap hidup. Coba ulang ya, Pak. Tetap hidup. Pertanyaannya, tetap hidup butuh dana nggak? Butuh. Jadi mencari uang untuk bertahan hidup itu hukumnya wajib. Mencari uang untuk survive. Nah, berapa banyak dari kaum muslimin sekarang ambil posisi itu gitu loh. Oh enggak, saya enggak. Saya tetap hidup kok gitu, nggak bunuh diri. Padahal sebetulnya menuju itu loh. Guru saya ngajarin ya. Jadi kalau misalnya seorang muslim nggak bertanggung jawab pada penghasilannya, itu dia berarti menuju itu.